kita berdoa. Kita akan berdoa buat Ibu Gembala yang mengalami kelemahan tubuh. Kita bersama-sama berkata-kata kepada Tuhan agar Ibu Gembala cepat dipulihkan boleh ibadah bersama-sama. Dan selanjutnya kita akan menyampaikan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini Tuhan, hamba-Mu bersama saudara-saudara kami yang hadir pada pagi ini menyerahkan Ibu Gembala yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami percaya kalau kami memanggil nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus, Engkau akan menjamah, akan memberi kekuatan Ibu Gembala sehingga pulih sehat kembali, beribadah bersama-sama, mengembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, boleh sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Gembala boleh kuat. Begitu juga kita akan berdoa buat Bapak Pendeta Jos yang dipanggil Tuhan, biar keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan, ketabahan menghadapi peristiwa yang ada. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan kalau kami boleh bersama-sama pagi ini beribadah kepada Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh mendapat kesehatan, kami boleh bangun pagi tidak kekurangan suatu pun, sehingga kami boleh ada sebagaimana yang kami ada. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan kekurangan, biar kuasa Tuhan menjamah hamba-Mu sehingga apa yang kami sampaikan hanya daripada Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan yang mencoba mengganggu konsentrasi ibadah kami bersatu hati menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan menaungi ibadah kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemerintahan firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya yang hadir di ini kita diberkati Tuhan dengan badan yang sehat. Kemarin sudah disampaikan Ibu Ruth sedikit mengenai waktu. Waktu berjalan cepat sekali. Belum lama kemarin Desember saya Natalan di Kanada, sekarang sudah mau Desember lagi. Berarti udah hampir 1 tahun kita akan merayakan ibadah Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya berjalan-jalan duduk di Jalan Malioboro, saya harap Bapak Ibu tahu Jalan Malioboro. Jalan Malioboro adalah di Jogja. Saya duduk di depan Pasar Beringharjo. Di situ saya melihat banyak orang berjalan keluar dari rumah. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik dokar, bahkan ada yang pergi ke rumah sakit, ke mal. Pada dasarnya orang keluar dari rumah mempunyai suatu tujuan masing-masing. Pada pagi hari saya akan menyampaikan firman Tuhan hanya satu kata saja, yaitu surga. Ya, kita baca dulu di dalam Yohanes 14 ayat 6.
Yohanes 14 ayat 6 saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pagi ini kita akan baca hanya satu ayat saja, dan tema saya berikan mengenai surga. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia waktunya sangat pendek, itu 3,5 tahun. Dia tidak menyia-nyiakan waktu yang dipakainya. Ya, dikatakan di dalam Yohanes tadi, dia akan menjadi jalan. Jalan kemana? Setiap orang tadi sudah saya katakan bahwa orang keluar rumah pasti mempunyai tujuan. Kita pun demikian. Kalau kita pergi ke sini, ke gereja, pasti punya tujuan. Ke pasar juga punya tujuan. Ke dokter juga punya tujuan. Pada pagi ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, "Akulah jalan." Jadi, dia sudah mengatakan sendiri bahwa tidak ada jalan lain kecuali di dalam Yesus untuk mencari keselamatan yang menuju hidup kekal. Bukan itu saja, melalui karya dan pelayanannya, Yesus di bumi terbentuklah orang-orang percaya menerima Yesus sebagai juru selamat. Kepada orang-orang yang demikian ini, Tuhan Yesus menjanjikan hidup yang kekal di suatu tempat yang namanya surga. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa surga adalah tujuan akhir dari orang-orang beriman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita beribadah setiap saat, ya, sudah hampir berapa puluh tahun. Jadi tujuan yang utama orang beriman adalah mendapat tempat yang kekal yang disebut surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat surga itu apa saja sih? Di surga itu ada apa aja? Sehingga orang beriman, agama apapun ya mendapatkan hidup kekal di surga. Dalam ayat yang kita baca tadi bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau mau mengikut Yesus harus hidup benar dulu supaya masa depan kita hidup kekal bersama Yesus. Surga itu apa? Ada apa aja sih sebetulnya? Yang pertama adalah surga. Di surga ada tahta. Wahyu 4 ayat 1 dan 2. Di dalam kitab Wahyu 4 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Kemudian daripada itu aku melihat, Wahyu Yohanes mengatakan bahwa sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh Kudus, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga, dan di tahta itu duduk Yesus sebagai Raja. Jadi di surga itu ada tahta. Tahta yang duduk di surga tidak lain hanya Yesus yang akan menantikan kepada kita di mana kita sudah kembali kepada Tuhan. Tuhan tahtanya di surga.
Kita baca juga Mazmur 11 ayat yang keempat. Kitab Mazmur 11 ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan tadi Tuhan ada di dalam bait-Nya, berarti Tuhan sudah ada di tahtanya. Dia mengamati dari surga. Jadi setiap langkah ucapan kita selalu diawasi oleh Tuhan. Sebab dikatakan Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Oleh karena itu, ketika kita masih diberi kesempatan di bait yang kudus ini, kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Selanjutnya, di surga ada taman. Di surga ada taman. Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Lalu saya bacakan. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang mengalir di luar dari tata Allah dan tata anak Daud. Di tengah-tengah jalan kota itu, justru di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan dan berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekalinya. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di surga ada taman. Tuhan menciptakan taman yang indah buat manusia, buat kita sekalian. Ketika saya diberi kesempatan ke Jepang tahun 2015, saya diajak pergi ke Istana Kaisar Jepang. Di situ rumahnya mewah, jaga dengan ketat. Di halaman itu dibuat seperti danau sekitar 20 meter. Jadi orang bisa masuk tanpa izin kuasa di situ. Di sini juga yang dimaksud di surga ada taman. Tuhan membuat surga menjadi sejuk, mengalir air tata dari Allah dan bagaikan kristal. Jadi kalau di sana itu di surga nanti air berupa kristal. Mari kita baca Wahyu 21. Kitab Wahyu 21. Kitab Wahyu 21 ayat yang keempat. Kitab Wahyu 21 ayat yang keempat, saya bacakan. Dan Ia akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak ada perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatunya yang lama sudah berlalu. Yang dimaksud ayat ini adalah ketika kita sudah bersama Tuhan di surga, di situ tidak ada ratap tangis, tidak ada perkabungan, tidak ada sakit penyakit.
di situ hanya hidup tenang bersama Tuhan. Ayat yang ke-11 saya bacakan, tetap di Wahyu 21. Di sebelah timur terdapat 3 pintu. Saya ulangi. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata Yabes, jernih seperti kristal. Firman Tuhan mengatakan bahwa di ayat 11 ini dikatakan surga, kota yang diciptakan adalah penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan Allah, cahayanya sama seperti permata yang indah. Jadi di surga itu tidak ada matahari, tidak ada, tapi cahayanya dia kemuliaan daripada Tuhan. Kita baca juga ayat 22, pasal 22 ayat yang kelima, Wahyu. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Tadi sudah saya katakan, di surga tidak perlukan cahaya listrik, cahaya lampu, tapi cahaya kemuliaan Allah menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapatkan bagian dalam apa yang tidak binasa. Yang dimaksud adalah begini: daging dan darah tidak ada mendapat tempat di surga, karena daging adalah binasa, daging penuh dosa. Tapi nanti kalau sudah masuk ke surga, tidak ada daging yang bisa masuk ke sana. Tadi sudah saya katakan, di surga ada taman. Selanjutnya di surga ada kota. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dan Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Siapa yang bisa masuk ke kota yang kudus? Kita semua bisa masuk kalau kita mendapat jaminan kemenangan daripada Tuhan, sehingga hidup kita selalu diperbarui menurut jalan Tuhan. Selanjutnya, di surga juga ada komplek perumahan. Ini bacaan firman Tuhan yang sudah terkenal, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara yang sekalian Tuhan, jadi kita orang macam saat ini, kalau mengimani bahwa surga itu ada, kita harus percaya bahwa Yohanes 14 ayat 2 dan 1, Tuhan sendiri yang mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah kita pergi ke Sandiku atau di mana, kita sudah dijamin oleh Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kita nggak usah beli kapling. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan ketika pergi kembali ke surga, Dia berjanji kepada kita sekalian bahwa
Aku pergi ke situ untuk menjadikan tempat bagimu. Jadi kita tidak usah khawatir. Kapan Tuhan panggil, kita sudah disediakan tempat bagi Tuhan. Di surga ada persekutuan. Jadi nanti kita, kalau sekarang bisa ibadah bersama-sama, nanti kita juga di surga ada persekutuan. Lukas 9 ayat 30-31. Lukas 9. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Jadi di surga ada persekutuan. Ini dibuktikan bahwa Musa dan Elia menampakkan diri dengan kemuliaan dan berbicara tujuan kepergiannya. Tidak hanya itu aja, di surga juga ada perjamuan. Di surga juga ada perjamuan, tidak seperti sekarang perjamuan yang kita adakan. Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desak air bah, dan seperti deru ruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Tadi dikatakan bahwa Dia duduk di atas tahta. Marilah kita bersukaria dan bersorak-sorai. Nah, ini ada perjamuan di surga juga. Marilah kita bersukaria dan bersorak-sorai untuk memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Marilah kita mempersiapkan diri kita sebagai pengantin yang kudus di hadapan Tuhan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Kain lenan halus ini artinya perbuatan-perbuatan selama kita masih di dunia ini, perbuatan baik, perbuatan benar menurut Tuhan. Tuhan Yesus mengerti bahwa jalan dari bumi menuju surga penuh dengan tantangan, rintangan yang bisa menyebabkan seorang anak Tuhan gagal sampai ke tujuan akhir. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita masih diberi kesempatan sampai saat ini, kita harus berjalan menuju yang kebenaran supaya kita bisa hidup dengan Tuhan di surga. Itulah yang dipelajari pada pagi ini mengenai surga. Jadi tujuan orang beriman, orang beribadah adalah hanya satu, surga, untuk kita semua tinggal bersama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup perjamuan kudus pada pagi ini, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kesaksian ketika saya diberi kesempatan 6 bulan di Kanada bersama Ibu, ya, saya diberi kesempatan berjalan ke Amerika. Ya, pulang saya Desember. Jadi mulai Oktober ini sana udah musim salju lagi. Ya, musim salju ini. Jadi saya bersyukur walaupun saya tidak, artinya secara finansial saya tidak bisa melihat Jepang, tidak bisa melihat Kanada, Amerika, tetapi Tuhan melalui berkatnya saya boleh menikmati selama 6 bulan dan pulang dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ini juga adalah kuasa daripada Tuhan. Kemarin tahun 19 saya ulang tahun di Kanada, terus 20 kemarin ulang tahun di Bekasi. Jadi kalau Bapak Ibu melihat
usia sudah 73 makin melemah. Kadang-kadang kita naik tangga aja sudah harus pegangan, bahkan sampai ke kesehatan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini saya bersama istri boleh kuat di dalam Tuhan. Itu semua adalah doa-doa Bapak Ibu sekalian dan doa-doa para pengerja pejabat yang ada. Selanjutnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Jemaat, saya mohon bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan, biar senantiasa Tuhan melimpahkan rahmat-Nya untuk kita sekalian. Bapa kami di surga, kami telah menikmati firman-Mu, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk hidup bersama Tuhan, karena kami percaya firman-Mu mengatakan bahwa Engkau adalah jalan kehidupan dan kebenaran, di mana kami ingin hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tinggi roti yang melambangkan tubuh Yesus yang dicabik-cabik atas pelanggaran dosa kita sekalian, sehingga melalui roti yang melambangkan tubuh Yesus yang dicabik menjadi kekuatan kesehatan kita mengiring Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat percaya, mari kita berkata. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas lawatan-Mu pagi ini. Haleluya. Angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala. Arahkan hidupmu kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil sawan sesudah makan lalu berkata, sawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterikan oleh darahku, darah Yesus. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan aku. Jemaat percaya, mari kita minum. Kita akan kebencian yang menahan garam. Rumah
kembali kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau pagi ini Tuhan masih memberi kesempatan kami bersekutu dengan firman-Mu, kami bersekutu dengan roti anggur yang melambangkan tubuh darah-Mu. Biarlah yang Tuhan berikan pada pagi ini mendapat kekuatan baru, kesehatan baru buat kami sekalian jemaat Tuhan yang hadir pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, karunia kami ada sampai saat ini. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi menjelang siang ini. Biar kami pulang tidak sia-sia, tapi kami pulang mendapat berkat yang daripada Tuhan. Berkatilah ibadah yang kami lakukan pada pagi menjelang siang ini. Berkati jemaat Tuhan di dalam rumah tangga, kesehatan, pekerjaan yang ada. Biar senantiasa dipermuliakan. Berdoa buat Bapak Gembala maupun Ibu di dalam usia yang ada. Biarlah kekuatan Allah menyertai Bapak Gembala maupun Ibu, khususnya Ibu Gembala, biar pulih kembali dalam kesehatannya. Dalam rencana pembangunan rumah-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang menyelesaikan. Kami serahkan panitia Natal yang telah terbentuk, biarlah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, khususnya juga menyerahkan panitia pembangunan biar beri kesabaran untuk membangun rumah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang rumah kami masing-masing. Kami percaya tangan Tuhan menyertai kita sekalian sehingga tiba di rumah dengan selamat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, arahkan hati, angkat tanganmu tinggi-tinggi, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa, damai dan sejahtera daripada Tuhan, serta penyertaan Roh Kudus dengan segala berkatnya menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu yang di depan boleh duduk sebentar.